أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah alladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala az-zulumati wan nur thumma alladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalul makhluqin. Allahumma salli ala Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayyuhal muslimun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha yaj'al laka makhraja. Wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah, dengan ucapan alhamdulillah, tak bosan-bosannya kita kembali ingat, berterima kasih dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Salawat dan salam atas junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan memperbanyak melazimkan salawat kepada Nabi yang mulia, semakin mengukuhkan komitmen kita untuk tetap mengikuti dan mengamalkan ajaran Rasul, dan harapan kita tentunya mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan syafaatnya di hari kemudian kelak. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat yang berbahagia, sebagai seorang muslim, kita yakin dan percaya ada hidup sesudah mati dan ada akhirat sesudah dunia. Betapa kita harus mengerti, memahami bahwa hakikat hidup yang sesungguhnya, kehidupan ini adalah sebuah proses perjalanan yang sangat-sangat panjang. Jamaah yang berbahagia, kita pernah hidup di satu alam yang bernama alam arwah. Sebelum jasad kita diciptakan oleh Allah, ruh sudah diciptakan Allah terlebih dahulu. Dari alam arwah kita pindah lagi ke satu alam yang bernama alam rahim, alam kandungan ibu kandung kita sendiri. Lebih kurang kita 9 bulan tinggal di sana. Dari alam rahim kita pindah lagi ke satu alam yang bernama alam dunia. Itulah yang sedang kita jalani, yang sedang kita tempati sekarang ini, jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi kita sedang menjalani sebuah proses kehidupan yang sangat-sangat panjang. Jamaah yang berbahagia, maka bagi seseorang yang sedang menjalani sebuah perjalanan yang sangat-sangat panjang, yang terpenting adalah bekal apa yang harus kita persiapkan. Persiapan apa yang harus kita jadikan bekal guna untuk menghadapi kehidupan yang sedang kita jalani, dan untuk menghadapi kehidupan yang sangat-sangat panjang setelah kita hidup di alam dunia fana yang pasti dan pasti akan kita tinggalkan ini. Berkenaan dengan bekal itulah, jamaah yang berbahagia, Allah menegaskan di dalam Al-Quran, wa tazawwadu
fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu, persiapkanlah oleh kamu bekal, dan sebaik-baik bekal kata Allah adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika disebut takwa, mindset kita tidak boleh sempit. Takwa itu bukan hanya aspek ukhrawi. Ya, takwa itu meliputi berbagai aspek. Baik aspek yang bertujuan untuk meraih keberhasilan, kesuksesan dunia, maupun aspek yang bertujuan untuk meraih dan mendapatkan kebahagiaan hidup di akhirat dan abadi selama-lamanya. Makanya kata Allah, takwa itu adalah bekal yang terbaik. Kalau kita buka literatur tafsir, banyak ulama tafsir yang menegaskan bahwa definisi dari takwa itu adalah imtitharu awamirillah wajtinabu nawahi. Melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah itu banyak. Bukan hanya sholat, zakat, puasa, haji, sedekah, zikir dan lain sebagainya. Itu memang perintah Allah, bagian dari nilai-nilai ketakwaan. Tapi bukan hanya itu. Al-Quran itu 30 juz, 114 surah. Sangat banyak perintah-perintah yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Kita makan, minum makanan yang bergizi, minuman yang sehat, itu perintah Allah. Kulu wasrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah kamu, jangan berlebih-lebihan. Allah tidak suka kepada orang-orang yang berlebihan. Kulu wasrabu halalan thayyiba. Makan dan minumlah kamu halal dan thayyib. Halal dan baik, bergizi, makanan dan minuman yang sehat. Ya. Kita bersahabat, bersilaturahmi, berteman, membina hubungan yang baik kepada sesama manusia, hablum minan nas, itu perintah Allah. Kita belajar, menuntut ilmu, mendengarkan majelis-majelis taklim, membaca, menggali ilmu pengetahuan dari berbagai sumber, itu perintah yang ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Ya, jadi perintah Allah itu banyak. Dalam masa pandemi COVID-19, menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, itu bahagian dari nilai-nilai ketakwaan kepada Allah. An-nazafatu minal iman. Kebersihan itu sebahagian dari nilai-nilai iman, bahagian dari keimanan kepada Allah yang merupakan dari nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu suka cinta kepada orang-orang yang taubat. Allah itu suka dan cinta kepada orang-orang yang bersih dan suci. Jamaah yang berbahagia, bahkan kita beraktivitas, berusaha dalam kehidupan kita sehari-hari, menjalani proses kehidupan di dunia ini dengan niat mencari nafkah yang halal, mencari penghidupan secara duniawi. Itu perintah yang Allah tegaskan di dalam Al-Quran. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Fa'idha kudiyatis sholah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Apabila sholat telah selesai didirikan, jangan bermalas-malasan. Apa yang harus kita lakukan? Bertebaran kamu di muka bumi, cari karunia Allah. Sembari mencari karunia dari Allah, ingatlah Allah dengan sebanyak-banyaknya agar kamu termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beruntung. Ya, bahkan di ayat yang lain, jamaah yang berbahagia, Allah menegaskan waja'alna nahara ma'asa, dan kami jadikan siang hari itu untuk mencari penghidupan. Kita berusaha, beraktivitas, apapun profesi kita. Apakah kita seorang pegawai negeri sipil, seorang TNI Polri, seorang pedagang, seorang pejabat, seorang pengusaha, seorang karyawan swasta, bahkan seorang petugas kebersihan. Jika aktivitas, rutinitas yang kita lakukan dalam keseharian kita dengan niat mencari nafkah yang halal, maka sungguh apa yang kita lakukan itu merupakan bahagian dari nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang berbahagia, satu ketika
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat melihat seorang anak muda sedang bekerja dengan penuh semangat. Lalu salah seorang sahabat mengatakan, alangkah ruginya anak muda itu. Seandainya masa mudanya, kekuatan yang dia miliki dia pergunakan di jalan Allah, tentu itu lebih baik bagi dirinya, kata salah seorang sahabat. Tapi mendengar ungkapan yang seperti itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan dengan tenang dan meyakinkan, wahai sahabatku, janganlah mengatakan demikian, karena sungguh jika seseorang berangkat dari rumahnya untuk bekerja demi kehidupan keluarganya, demi kehidupan anaknya, sungguh orang itu berada di jalan Allah, kata Nabi. Jika dia bekerja untuk dirinya sendiri agar tidak menjadi orang yang peminta-minta, sungguh orang itu berada di jalan Allah, kata Nabi. Tapi jika dia bekerja dan berusaha dengan niat untuk mencari harta, dengan maksud dan tujuan untuk ria, sombong dan berbangga-bangga, sungguh orang itu berada di jalan setan, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apapun profesi kita dalam menjalani proses kehidupan dunia, jika kita berusaha beraktivitas dengan niat mencari nafkah yang halal, sungguh apa yang kita lakukan itu merupakan bahagian dari nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pantaslah jamaah yang berbahagia, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menegaskan dalam sebuah hadis, tolabul halal wajibun ala kulli muslim. Mencari nafkah yang halal merupakan sebuah kewajiban atas setiap seorang muslim. Jamaah rahimakumullah, dalam menjalani proses kehidupan dunia, Allah memberikan anugerah kepada kita waktu 24 jam dalam sehari semalam. Ada orang yang membagi waktunya 8 jam untuk bekerja, 8 jam untuk istirahat, 7-8 jam. Sisa 8 jam dia pergunakan untuk beribadah dan aktivitas lainnya. Waktu yang kita pergunakan untuk beribadah sungguh